Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual. Teman-teman ada yang tahu nggak, apa sih kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual itu? Nah, di sini akan kita bahas satu persatu ya. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan pertemanan. Perubahan fisik remaja yaitu terjadinya perubahan secara biologis yang ditandai dengan kematangan organ seks primer dan sekunder, di mana kondisi tersebut dipengaruhi oleh kematangan hormon seksual. Lalu, apa saja ya yang terjadi saat ciri seks sekunder muncul? Contohnya yaitu timbul daya tarik dengan lawan jenis dan munculnya gairah seksual. Ciri seks sekunder pada remaja putri, yang pertama, pinggul melebar. Yang kedua, payudara membesar dan puting susu semakin menonjol. Yang ketiga, tumbuh rambut pada area kemaluan, ketiak, lengan, dan kaki. Yang keempat, kulit menjadi lebih kasar, lebih tebal, dan lubang pori-pori bertambah besar. Yang kelima, suara menjadi lebih merdu. Yang keenam, kelenjar keringat menjadi aktif, maka akan timbul jerawat. Selanjutnya, yuk kita simak mengenai ciri seks sekunder pada laki-laki. Yang pertama, suara akan menjadi lebih keras atau pecah. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Yang ketiga, tumbuh kumis atau jenggot. Yang keempat, tumbuhnya rambut pada ketiak, lengan, kemaluan, dan kaki. Yang kelima, mimpi basah. Remaja seringkali menghadapi berbagai masalah kesehatan dan sosial, termasuk dalam konteks aktivitas seksual. Hal ini menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak diberitakan di berbagai media, sudah dikatakan melebihi batas yang sewajarnya. Menurut penelitian Carolina tahun 2020, banyak anak remaja dan anak di bawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, bahkan free sex. Berbagai perilaku seksual memang umum terjadi pada remaja dan dapat menjadi bagian dari eksplorasi seksual mereka. Contohnya yaitu berfantasi, masturbasi, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, melakukan hubungan intim atau intercourse. Teman-teman, masalah kesehatan reproduksi pada remaja berkaitan erat dengan perilaku remaja yang beresiko. Di antaranya yaitu 1. Balapan liar, 2. Perkelahian antar teman sebaya atau antar sekolah, yang juga disebut dengan tawuran, 3. Membolos sekolah lalu bergelandangan di sepanjang jalan, 4. Kriminalitas anak remaja seperti perbuatan mengancam, memeras, mencuri, dan pelanggaran lainnya. Yang kelima, berpesta pora sambil bermabuk-mabukan atau melakukan hubungan seks bebas. Yang keenam, pemerkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual. Yang ketujuh, kecanduan dan ketagihan bahan narkotika. Yang kedelapan, perjudian dan bentuk-bentuk permainan. Kesembilan, penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak. Nah, kesehatan reproduksi itu sendiri adalah keadaan sehat yang menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, serta bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, maupun proses reproduksi itu sendiri. Struktur alat reproduksi perempuan lebih rentan loh secara sosial maupun fisik terhadap penyakit menular seksual atau PMS, termasuk HIV/AIDS. Permasalahan perilaku pada usia remaja, salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan organ biologik sebagai akibat organ-organ reproduksi yang telah matang. Apa saja ya organ reproduksi pria itu? Yuk kita simak. Ada penis, skrotum atau selaput pembungkus testis, serta berfungsi untuk mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Yang selanjutnya ada epididymis, vas deferens, dan uretra.
Lalu, apa saja ya organ reproduksi pada perempuan? Organ reproduksi pada perempuan yaitu vagina, vulva yang terbagi menjadi dua bagian yaitu labia mayora dan labia minora, ovarium, tuba fallopi, uterus, dan serviks. Perilaku remaja ini menyebabkan remaja lebih rentan terhadap masalah perilaku beresiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual. Menurut penelitian Rahayu tahun 2021, penyakit menular seksual didefinisikan sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan karena aktivitas seksual yang tidak sehat, sehingga menyebabkan munculnya penyakit menular atau suatu gangguan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak atau hubungan seksual. Nah, menurut penelitian Jainab tahun 2021, prevalensi HIV atau AIDS di Kabupaten Bantul mencapai 717 kasus loh. Yuk kita simak satu persatu, apa saja jenis penyakit menular seksual itu. Herpes. Herpes adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejala yang timbul biasanya yaitu rasa gatal agak terasa seperti terbakar pada kelamin dan timbul bintil-bintil kemerahan yang berisikan cairan di atas kulit. Pada wanita dapat timbul di atas dinding liang kemaluan atau disebut juga dengan labia mayora atau di sekitar anus. Pada laki-laki akan timbul di kepala penis atau batang penis sehingga dapat menalar ke anus. Kemudian bintil-bintil akan pecah dalam kurun waktu beberapa hari hingga menimbulkan lecet yang terbuka dan terasa nyeri. Kutil kelamin atau Candyloma acuminata. Kutil kelamin merupakan penyakit yang berada di sekitar alat kelamin, dapat berupa tonjolan atau benjolan. Gejala yang timbul adalah adanya tonjolan kulit seperti jengger ayam yang berwarna seperti kulit. Pada perempuan, penyakit ini muncul pada area selaput lendir bagian dalam kelamin, di leher rahim sampai anus pada laki-laki, mengenai saluran kencing bagian dalam di penis. HIV atau AIDS. Perilaku seksual yang mengalami PMS yaitu dengan bergonta-ganti pasangan serta penggunaan alat medis yang tidak steril atau bergantian merupakan faktor resiko terjadinya HIV, yang kemudian dapat menyebabkan AIDS. HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global di berbagai negara berkembang dan negara maju. HIV menginfeksi tubuh dengan periode inkubasi yang panjang, dan umumnya menyebabkan tanda dan gejala AIDS. Penyakit ini menyerang sistem imunitas tubuh dan menghancurkannya. Gejala penderita asomatik atau tanpa gejala terjadi pada masa inkubasi yang berlangsung antara 7 hingga 1 tahun. Gonore atau disebut juga dengan kencing nanah. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Biasanya ditemukan di cairan kelamin orang yang terinfeksi. Jenis infeksi ini tidak hanya dapat menyerang kelamin, namun juga seperti di mulut, rektum, maupun mata. Gejala akan timbul 1 minggu setelah kontak dengan pasien, menimbulkan rasa sakit hingga rasa nyeri saat buang air kecil, gatal-gatal pada area dubur, keluar nanah dari saluran perkemihan terutama pada waktu pagi hari. Pada laki-laki, gatal-gatal hingga meradang pada bagian keradut zakar laki-laki, radang pada kelenjar prostat, nyeri pada perut bagian bawah. Klamidia. Penyakit ini cenderung terjadi pada wanita, terutama menyerang leher rahim dan dapat menyebar ke tuba fallopi. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Masa inkubasi penyakit ini adalah 7-12 hari. Gejalanya terdapat cairan yang keluar melalui vagina atau penis dengan tekstur encer berwarna putih kekuningan, nyeri pada panggul, perdarahan setelah melakukan seks. Sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis umumnya lecet pada area kemaluan yang tidak terasa sakit. Penyakit ini sering tidak disadari karena gejala yang muncul akan lama setelah terinfeksi. Pada tahap awal, penyakit ini dapat disembuhkan, namun
Jika dibiarkan, akan menyebabkan kecacatan pada penderita hingga mengalami gangguan otak dan kematian. Gejala yang timbul yaitu benjolan pada area alat kelamin baik pada laki-laki maupun perempuan, pusing, nyeri tulang, dan flu. Bercak kemerahan pada tubuh muncul 6-12 minggu setelah berhubungan seksual. Setelah 5-10 tahun, penyakit ini akan menyerang pembuluh darah, jantung, dan susuran syaraf di otak. Trichomoniasis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit. Gejala akan berkembang dalam kurun waktu 1 bulan setelah terjadinya penularan. Penyebab penyakit ini disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Masa inkubasi sekitar 23-28 hari. Gejala pada perempuan yaitu gatal-gatal, rasa panas pada vagina, rasa sakit pada saat berhubungan seksual, keputihan abnormal, seperti bau busuk, berbusa, dan berdarah hingga nyeri pada perut bagian bawah. Gejala pada laki-laki yaitu nyeri pada uretra, testis, nyeri pada saat buang air kecil, keluar cairan penis, tidak urin atau sperma. Dan yang terakhir adalah kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi jamur yang dapat menyebabkan iritasi, rasa gatal, dan keluarnya cairan abnormal pada alat kelamin. Penyebabnya yaitu tumbuhnya jamur Candida albicans. Gejala penyakit ini adalah gumpalan putih kecil dan bintilan merah pada rongga mulut yang menyerupai sariawan. Gejala lain yaitu rasa terbakar, gatal, adanya cairan bertekstur kental putih yang keluar, hingga dapat menyebar dan menimbulkan infeksi pada sendi, jantung, otak, dan mata. Penyakit menular seksual ini akan muncul sekitar 6-12 minggu setelah hubungan seksual. Setelah 5-10 tahun, penyakit ini akan menyerang pembuluh darah, jantung, dan susunan syaraf di otak. Penyebab dan cara penularan penyakit menular seksual yaitu 1. Melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. 2. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril. 3. Melakukan hubungan seksual dengan penderita tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Yang keempat, transfusi darah dengan orang yang menderita penyakit menular seksual. Lalu, penyakit menular seksual itu disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur. Oh iya teman-teman, selain penyebab, ada cara pencegahannya juga loh. Yuk kita simak. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, jangan melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom. Yang ketiga, tidak melakukan transfusi darah dari orang yang mengidap penyakit menular seksual. Yang keempat, tidak menggunakan jarum suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian. Maka, teman-teman semua, hindari seks bebas agar terhindar dari penyakit menular seksual. Bijaksanalah dalam menggunakan gadget serta aplikasi di dalamnya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. See you!